Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang telah kami kerjakan yang berjudul Proses Rekrutmen dan Seleksi PT Wings Group Jakarta Timur. Di sini alasan kami mengangkat judul tersebut karena proses rekrutmen dan seleksi merupakan bagian dari keberhasilan suatu perusahaan untuk menerima karyawan baru. Dan supaya setiap orang mengetahui bahwa proses rekrutmen dan seleksi itu mempunyai beberapa tahapan. Adapun tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mencari karyawan yang baik dari yang terbaik, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Latar belakang dari masalah makalah ini adalah karena manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya untuk memberikan organisasi satuan kerja yang efektif. Dan salah satu kunci utama adalah dalam menciptakan sumber daya manusia terletak pada proses rekrutmen, seleksi, dan training development calon tenaga kerja. Dalam hal ini, proses rekrutmen dan seleksi tidaklah gampang. Kewajiban dalam organisasi, dalam perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Proses rekrutmen dan seleksi sangatlah penting dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk menerima karyawan baru. Adapun berhasil atau tidaknya, karyawan dalam memenuhi tuntutan organisasi dan dalam proses rekrutmen dan seleksi itu harus sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, bukan dengan kemauan seorang manajer sendiri tanpa adanya perundingan bersama. Dan itulah alasan dari judul yang kami angkat dan latar belakang makalah kami. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Guru tentang masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gurendarto dari kelompok 2. Saya akan meneruskan pemaparan dari saudari Mary. Sebelumnya, perusahaan yang kami angkat di dalam makalah kami yaitu PT Sayap Mas Utama atau yang biasa kita kenal dengan nama Wings Food, yang beralamat di Jalan Tipar Cakung nomor 32, Cakung Barat, Jakarta Timur. Masalah yang dihadapi di perusahaan tersebut adalah proses rekrutmen dan seleksi hingga pelamar benar-benar diterima menjadi karyawan. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pelamar harus melewati serangkaian prosedur seperti tes dan wawancara. Hal ini harus direncanakan oleh perusahaan dengan metode yang tepat agar proses rekrutmen dan seleksi menjadi efektif. Jika dalam proses rekrutmen dan seleksi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah yang akan dihadapi perusahaan. Proses rekrutmen yang tidak tepat menyebabkan kemungkinan perusahaan akan mendapatkan jumlah pelamar yang sedikit dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga perusahaan tidak bisa mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Masalah yang timbul pada proses rekrutmen akan berdampak negatif terhadap proses seleksi. Perusahaan akan sulit menyeleksi calon karyawan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar perusahaan, sehingga karyawan yang telah diterima akan memiliki kinerja yang buruk dan berdampak pada operasional perusahaan. Demikian pemaparan saya. Kita akan lanjut kepada Saudara Helnando. Kepada Saudara Helnando, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Teori-teori yang dijadikan referensi untuk pedoman menjawab masalah perusahaan. Yang pertama itu menurut teori dari Siagian tahun 2006, rekrutmen adalah proses mencari dan menemukan serta menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu menurut
Gubernur dari Shigeo Dimenjo tahun 2000 menyatakan rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, dan mengadakan serta menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga itu menurut Neo al. Tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan mencari tenaga kerja yang profesional. Sementara metode yang digunakan untuk menjawab masalah perusahaan itu ada dua macam. Yang pertama itu metode non ilmiah, yang kedua itu metode ilmiah. Saya akan jelaskan dulu yang metode non ilmiah. Metode non ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana tidak didasarkan kepada kriteria ataupun standar apapun, mulai dari jabatan atau pemilihan kerjanya, walaupun memiliki prosedur yang lazim antara lain satu surat lamaran bermaterai atau tidak, yang kedua itu ijazah sekolah dan daftar nilai, yang ketiga itu surat keterangan kerja atau pengalaman yang bersangkutan, yang keempat itu referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, sementara yang kelima itu mengadakan wawancara langsung kepada pelamar yang bersangkutan. Sementara kalau metode non ilmiah, metode ilmiah adalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan diadakan tes kepada si calon karyawan tersebut. Sementara prosedur yang lazim adalah seleksi. Yang pertama itu seleksi surat lamaran yang masuk atau tidak. Yang kedua itu pengisian formulir lamaran. Sementara yang ketiga itu pemeriksaan referensi. Sementara empat mengadakan wawancara pendahuluan. Yang kelima itu tes pemeriksaan, mulai dari tes psikopat, psikologi, dan tes fisik, serta tes masih banyak lah. Sementara kalau yang ke-6 itu ada tes psikologi. Yang ketujuh itu persetujuan atasan langsung, mulai dari atasan yang bersangkutan atau dari perusahaan tersebut. Sementara kalau yang terakhir atau ke-8 itu menentukan diputuskannya, diterimanya atau tidak diterimanya karyawan dalam perusahaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Tentunya presentasi ini akan dilanjutkan kepada saudari Meliana Rahayu. Untuk saudari Meliana Rahayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan kami mengangkat judul yang kami buat. Tujuannya itu ialah yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses merekrutmen karyawan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana proses seleksi karyawan. Di sini juga tujuannya ialah dengan mengadakan sumber daya manusia untuk dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat dibutuhkan setiap perusahaan. Dengan pentingnya sumber daya manusia yang dibutuhkan, perusahaan akan berusaha mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk menunjang proses kerja pada perusahaan. Dari teman-teman saya yang sudah dijelaskan, dapat saya simpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan komponen yang akan menjabat serta mengajarkan semua
pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif, supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Sumber rekrutmen dalam mengisi posisi jabatan yang kosong berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal terdiri dari rencana sukses, penawaran terbuka untuk suatu jabatan, perbantuan pekerja, kelompok kerja sementara, dan promosi serta pemindahan. Sedangkan sumber eksternal meliputi hubungan dengan universitas, agen tenaga kerja, rekrutmen, agen advertensi, balai latihan keterampilan, dan organisasi profesional. Berbagai kendala yang dijumpai dalam rekrutmen adalah dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi itu bergerak. Saran dari pembuatan makalah ini adalah apabila pengrekrutan dan penyeleksian dilakukan dengan prosedur yang benar dan didukung dengan alat rekrutmen serta seleksi yang akurat, sudah tentu kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh setiap organisasi akan dapat terpenuhi. Karena prosedur yang benar dalam melakukan rekrutmen dan seleksi ini akan mempunyai dampak positif bukan saja bagi perusahaan tetapi juga bagi para pelamar pekerjaan yang diseleksi. Bagi perusahaan, keuntungannya yang dapat diperoleh adalah mudah untuk menentukan kualifikasi pelamar yang dinyatakan lolos proses penyeleksian. Sedangkan keuntungan bagi para pelamar adalah proses seleksi. Pelamar akan merasakan adanya sikap dan tindakan yang fair dari perusahaan atau organisasi penyelenggaraan seleksi. Sehingga apabila pelamar mengalami kegagalan dalam seleksi, mereka akan dapat merasakan kepuasan atau paling tidak mengadakan introspeksi diri bahwa mereka belum dapat memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi untuk bekerja. Sedangkan bagi para pelamar yang dapat dalam rekrutmen dan seleksi, tentunya mereka diharapkan dapat bekerja sesuai dengan job spesifikasinya masing-masing yang pada akhirnya dapat menampilkan seluruh potensi yang dimilikinya. Baik itu berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, minat, kesukaan, dan kepribadian bagi kepentingan dan tujuan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Itulah tujuan, kesimpulan, serta saran yang kami buat, yang kami angkat dari judul makalah kami ini. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Lebih kurangnya, semoga makalah yang kami buat ini bisa bermanfaat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang telah kami sampaikan, maka dari situ kami akan membuka sesi pertanyaan. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan satu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepia Permana Sapri. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ketika pegawai baru telah melewati tahap rekrutmen dan tahap seleksi, kenapa perlu dilakukan masa orientasi dan apa manfaat dari diadakannya masa orientasi bagi pegawai baru tersebut? Sekian pertanyaan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nepia Pramana Sapri dari kelompok 3. Jadi gini, dilakukannya orientase adalah karena untuk memperkenalkan perusahaan kepada anggota atau pelamar untuk mengetahui seluruh detail atau seluk-beluk perusahaan dan perincian-perincian dari perusahaan, dan supaya tahu apa yang dikerjakan oleh si karyawan baru itu untuk mengetahui yang dikerjakan supaya benar. Jadi manfaat yang dilakukan orientase tersebut agar seorang karyawan baru tahu atau mengetahui tugas atau pelatihan yang dijalani untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Baik, saya akan sedikit menambahkan penjelasan dari jawaban Saudara Helnando atas pertanyaan dari Saudari Nevia Pramana. Jadi begini, yang dimaksud dari manfaat orientasi baru ada 3 menurut saya, yaitu mengenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang apa saja pekerjaannya. Yang ketiga, mengenalkan karyawan baru dengan unitnya. Di dalam masa orientasi itulah, karyawan baru dikenalkan pada latar belakang perusahaan supaya karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Irawan dari kelompok 4 ingin bertanya. Dalam rekrutmen terdapat 2 perekrutan, yaitu perekrutan internal dan eksternal. Tolong kalian jelaskan beberapa kelemahan dari perekrutan internal. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rangga Irawan. Dalam rekrutmen terdapat perekrutan internal dan eksternal. Bisakah kalian jelaskan kelemahan dari perekrutan internal? Jadi, kelemahan dari perekrutan internal yaitu 1. Adanya kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. 2. Umumnya, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sebagai karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. 3. Orang-orang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang keempat, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 2 atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan, di dalam penerimaan karyawan, adakah peluang pimpinan untuk menerima karyawan barunya, sedangkan karyawan yang diterima tidak memenuhi prosedur atau karakter yang diinginkan? Jika ada, tolong berikan alasannya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Saprial. Di dalam penerimaan karyawan, adakah peluang pimpinan untuk menerima karyawan baru, sedangkan karyawan yang diterima tidak memenuhi prosedur atau karakter yang diinginkan? Jika ada, tolong berikan. Baiklah, menurut saya, peluang pimpinan untuk menerima karyawan baru ada, karena di suatu perusahaan menginginkan sesuai dengan prosedur atau karakter yang perusahaan inginkan, seperti cekatan, disiplin, sopan santun, bertanggung jawab, ramah, dan kreatif dalam bidang suatu pekerjaan di dalam perusahaan. Sedangkan karyawan yang tidak memenuhi prosedur di dalam suatu perusahaan, maka karyawan tersebut bisa jadi tidak akan dipakai oleh perusahaan. Di suatu perusahaan itu tidak asal memilih untuk dipekerjakan, karena ada jaminan selama bekerja. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Izin bertanya, dalam proses rekrutmen seringkali menimbulkan permasalahan ketidakpuasan pada salah satu pihak. Lalu bagaimanakah suatu perusahaan menghadapi atau mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Nurjiana, kelompok 5. Pertanyaannya adalah, dalam proses rekrutmen seringkali menimbulkan permasalahan ketidakpuasan pada salah satu pihak.
Bagaimanakah suatu perusahaan menghadapi atau mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan perbandingan tingkat kepuasan setiap orang saat pertama kali mengisi suatu lowongan pekerjaan adalah 50 berbanding 50, yang dapat diartikan bahwa apa yang didapatkan orang tersebut atau pegawai baru pada pekerjaannya tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Dengan demikian, dia tidak dapat memanfaatkan kemampuannya seoptimal mungkin. Permasalahan yang sama secara langsung dirasakan pula oleh organisasi yang menerima pegawai tersebut, yakni hanya merasakan kepuasan sebesar 50% dari proses perekrutan tadi. Semuanya itu berarti pula terjadinya pemborosan baik materi, tenaga, maupun waktu. Baiklah, sekian dari jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan dari Tri Nurjiana. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari saudari Tri Murjiana, yang dimana soalnya dalam proses rekrutmen seringkali menimbulkan permasalahan ketidakpuasan pada salah satu pihak. Bagaimanakah suatu perusahaan menghadapi atau mengatasi permasalahan tersebut? Dan di sini baiklah saya akan menambahi jawaban dari saudari Meliana Rahayu yang telah menjawabnya tadi. Dan cara mengatasinya, yang pertama yaitu 1. Tim HR dapat menjadi pihak penengah saat terjadi konflik personal antara atasan dan bawahan. Yang kedua, melakukan mediasi untuk mengatasi konflik antar sesama karyawan sebelum masalah menjadi lebih besar. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah komunikasi di dalam perusahaan, ada beberapa tips yang harus dapat dilakukan, yaitu yang pertama, membuat semua karyawan memperoleh informasi yang dibutuhkan demi mencapai tujuannya perusahaan, mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan, memberikan karyawan membagi pendapatnya dan umpan balik. Yang keempat, untuk mengatasi masalah ketidakpuasan kerja karyawan, pihak perusahaan dapat mengamati faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerja tersebut, kemudian memberikan perhatian lebih terhadap faktor-faktornya. Yang kelima, saat karyawan merasa disalahkan tanpa adanya dukungan dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah, maka karyawan tersebut akan merasa kecewa dan bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi saat karyawan tidak berhasil memberikan kinerja yang baik. Pihak perusahaan sebaiknya mengintrospeksi sistem pelatihan terlebih dahulu. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu. Saya dari perwakilan kelompok 6. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 3, yaitu setelah pegawai baru melewati tahap, maka akan ada penempatan bagi karyawan. Nah, bagaimana bentuk korelasi seleksi dengan penempatan karyawan tersebut? Jelaskan secara jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Abimanyu telah bertanya kepada kelompok kami. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara. Pelaksanaan seleksi merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencari dan menentukan calon karyawan yang akan diterima oleh perusahaan. Penempatan karyawan yang sesuai pada posisi yang tepat merupakan keinginan perusahaan maupun keinginan karyawan yang bersangkutan. Jika karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat, maka karyawan tersebut dapat mengetahui dengan pasti ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Karyawan akan bekerja dengan efektif dan semangat sehingga memberi hasil yang terbaik bagi perusahaan. Sebuah perusahaan dalam proses seleksi untuk mengetahui penempatan karyawan yang tepat harus membuat ketentuan-ketentuan yang menjadi penilaian dalam penempatan karyawan.
Di antaranya yang pertama adalah pendidikan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan karyawan pada suatu jabatan. Yang kedua adalah keadaan fisik karyawan. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja sangat berguna dalam penempatan karyawan di mana dalam suatu posisi karyawan yang sudah berpengalaman hanya memerlukan petunjuk yang relatif cukup singkat. Yang keempat, kecerdasan dan kematangan diri. Dalam hal ini, karyawan cepat tanggap dalam melaksanakan pekerjaannya dan diimbangi dengan sikap atau pengendalian perusahaan, membuat pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari saudara Abimanyu. Seleksi merupakan suatu proses yang diadakan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kompeten sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan penempatan karyawan dapat berupa mutasi kerja yang ditunjukkan agar karyawan mampu meningkatkan kualitas kinerja. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi kami, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun di luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Sumber rekrutmen dalam mengisi posisi jabatan yang kosong berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal terdiri dari rencana sukses, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job, perbantuan pekerjaan, kelompok kerja sementara, dan promosi dan pemindahan. Sedangkan sumber eksternal meliputi hubungan dengan universitas, agen tenaga kerja, rekrutmen, agen advertensi, balai latihan keterampilan, dan organisasi profesional. Saran: apabila perekrutan dan penyeleksian dilakukan dengan prosedur yang benar dan didukung dengan alat rekrutmen dan seleksi yang akurat, sudah barang tentu kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh setiap organisasi akan terpenuhi. Karena prosedur yang benar dalam melakukan rekrutmen dan seleksi itu akan mempunyai dampak positif bukan saja bagi perusahaan tetapi juga bagi pelamar pekerja yang diseleksi. Sedangkan bagi para pelamar yang dapat lolos dalam rekrutmen dan seleksi, tentunya mereka diharapkan dapat bekerja sesuai dengan job spesifikasinya masing-masing, yang pada akhirnya dapat menampilkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik itu berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, minat, kesukaan, dan kepribadian bagi kepentingan dan tujuan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Baik, itulah hasil dari presentasi kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.